Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat data, masih bersama saya Ritza. Kembali lagi di Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik. Masih featuring Pojok Statistik Setia Bayu Angga. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas adalah layanan statistik lebih mudah dan asyik. Nah, sebelumnya saya mohon untuk perkenalkan dulu ya narasumber kita pada hari ini. Ada Mas Suryono. Boleh dada dulu Mas ke sahabat data. Nah, Mas Suryono ini adalah peranata komputer muda yang sehari-hari tentu ya bekerja di BPS Kota Probolinggo. Nah, boleh diperkenalkan dulu Mas Sur. Ya, makasih. Makasih Mbak Dica dan sahabat data. Perkenalkan saya Suryono, petugas pelayanan statistik terpadu BPS Kota Probolinggo. Biasanya sehari-hari yang ditangani itu apa sih Mas, Prakom itu Ya, atau peranata komputer? Kalau Prakom sebenarnya cukup banyak sih Mbak, terkait mungkin IT ya. Tapi di salah satu tugas kita di tim IPDS itu adalah pelayanan. Dalam hal ini kita mengelola pelayanan statistik terpadu. Jadi mungkin kalau misalkan ada permintaan data atau pengguna data yang berkunjung ke BPS Kota Probolinggo atau di unit PST ini, nah kita yang termasuk yang melayani. Nah, berarti cocok banget sama tema kita hari ini ya Mas ya. Mas Suryono akan membahas lebih lanjut tentang layanan statistik tuh kenapa sih kok sekarang lebih mudah dan asyik gitu. Nah, sebelum masuk ke kenapa mudah dan asyiknya itu kita perlu tahu dulu Mas, jenis-jenis layanan di BPS itu seperti apa atau apa saja gitu. Mungkin sebelum ke layanan atau produknya dulu ya Mbak ya, produknya dulu ya. Kalau produk statistik itu kita ada beberapa Mbak. Sebenarnya kita sudah punya website untuk mengakses di situ. Salah satunya mungkin yang kita terbit berkala itu publikasi. Jadi ada publikasi tahunan, itu seperti Kota Probolinggo dalam angka, kemudian kecamatan dalam angka. Kemudian kita juga ada produk berupa berita statistik, ya berita resmi statistik itu terbit bulanan. Yang sering atau yang rutin kita terbitkan adalah inflasi. Perkembangan indeks harga konsumen. Ada juga yang mulai tahun lalu kita mulai terbitkan itu tingkat penghunian kamar hotel atau TPK. Kemudian selain dua tadi ada juga berupa tabel-tabel data seperti itu. Nah, selain dari produk statistik itu kita juga punya 4 standar pelayanan sebelumnya ya di tahun kemarin, yaitu yang pertama konsultasi statistik. Jadi mungkin kalau mungkin sahabat data atau mahasiswa perlu data apa untuk kegiatan tugas kuliahnya atau mungkin skripsinya, itu mungkin bisa kita layani di sini. Itu yang pertama. Yang kedua perpustakaan. Nah, itu mungkin dari para pengguna data kita sebut seperti itu ya, bisa berkunjung ke sini untuk membaca-baca koleksi buku-buku yang ada atau yang diterbitkan oleh BPS. Kemudian yang ketiga mungkin untuk kegiatan akademis atau mungkin para mahasiswa mungkin butuh data-data mikro atau raw data kita sebut seperti itu. Itu kita ada yang namanya produk statistik berbayar. Nah, salah satunya untuk mendapatkan raw data ini. Selain itu juga mungkin ada peta digital yang mungkin kita gunakan untuk panduan sebenarnya, bukan peta administrasi. Itu juga ada tarifnya sesuai dengan PNBP. Nah, itu kita namakan pelayanan produk statistik berbayar. Kemudian yang keempat ada namanya rekomendasi kegiatan statistik. Nah, ini khusus kita layani bagi pemerintah daerah atau kita sebut dengan OPD ya, organisasi perangkat daerah. Itu mungkin sebenarnya kan mereka dalam sehari-hari juga menghasilkan data Mbak. Itu nah mungkin mereka ada mau kegiatan survei atau pendataan, nah itu mungkin kita bisa merekomendasikan atau mengarahkan atau memberikan saran seperti itu bagaimana untuk mendapatkan data yang baik seperti itu. Nah, itu namanya layanan rekomendasi kegiatan statistik. Jadi ada 4 yang kita layani. Tapi untuk tahun 2025 Mbak, setelah kita review ya dari tahun kemarin itu, untuk produk statistik berbayar ini di kabupaten kota itu kita kesulitan untuk membantu pengguna data karena di kabupaten kota itu untuk masalah pembayarannya kita belum punya bendahara pengeluaran. Nah, sedangkan dari sisi BPS RI mereka sudah punya layanan yang namanya Silastik, sistem layanan informasi statistik. Nah, itu di situ melalui aplikasi itu pengguna data bisa langsung mengajukan permintaan datanya dan sekaligus juga kalau misalnya dia memang berbayar bisa langsung melakukan pembayaran di situ. Jadi ketika
sudah ada aplikasinya dan keterbatasan di kabupaten kota. Kemudian kabupaten juga tidak punya akun Mbak di Silastik itu. Jadi untuk sementara di tahun 2025 ini kita tiadakan untuk standar layanannya. Jadi untuk 2025 ini kita hanya punya 3 standar layanan, yaitu tadi konsultasi statistik, kemudian perpustakaan, dan rekomendasi kegiatan statistik. Tapi ketika misalkan butuh data-data yang ternyata berbayar sesuai PNBP, tetap nanti akan kita bantu menggunakan aplikasi yang tersedia tadi. Oke, berarti itu aplikasinya berbasis web gitu ya, Nggih, Mas ya. Mungkin nanti Bapak Ibu editor bisa di di sebelah sini ya, silastik.webs.go.id diedit di sini. Oke, supaya nanti siapa tahu yang nonton butuh microdata gitu ya, Mas ya. Jadi lebih gampang nanti aksesnya. Bisa nanti kita cantumkan juga di description box. Oke, tadi itu sudah ada jenis layanan gitu ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada 4, sekarang jadi 3 gitu ya, Mas ya. Kecuali itu yang berbayar itu ya, Mas ya. Oke. Jadi walaupun nanti misalnya ada orang yang butuh datang ke sini, tetap bisa kita bantu ya, kita bantu untuk mengakses aplikasi tersebut. Oke, jadi kita nggak pernah nolak-nolak orang kan ya, Mas ya. Oke, itu tadi sudah 2 ya, Mas ya, udah double kill, udah produk dari BPS sudah dibahas, terus ada jenis layanan yang diberikan oleh BPS apa saja sudah dibahas. Kemudian kapan sih Mas kita bisa menerima layanan tersebut atau jam operasional layanan kita itu kapan gitu? Kalau untuk unit PSC ini ya kita sebut seperti itu di kantor BPS Kota Probolinggo itu hari Senin sampai Jumat Mbak, sesuai hari kerja. Kalau misalnya hari libur ya mungkin kita libur ya. Kemudian dari jamnya kalau Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai setengah 4. Kalau hari Jumat jam 8 sampai jam 4. Oke, berarti Senin sampai Jumat aja ya. Kalau Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kantornya tutup ya? Tutup sesuai. Kalau ada yang kesini, ketemu siapa Mas kalau Sabtu Minggu? Kalau Sabtu Minggu ya mungkin di depan kan ada penjaga. Oh iya. Gitu. Tapi karena itu tadi ya karena keterbatasan layanan di jam kerja, nah itu kita ada namanya Halo PST Mbak. Halo PST ini, jadi kalau Mbak sempet datang di Senin sampai Jumat, coba dibuka aja Halo PST itu Mbak. Halo PST ini inovasi dari BPS Provinsi Jawa Timur dan berlaku untuk semua kabupaten kota. Kita juga mengelola itu, ada petugasnya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan berkunjung ke sini di hari kerja kan ketemu dengan petugas pelayanannya. Nah untuk yang di Halo PST ini nanti ada fitur-fitur yang melayani pengguna data. Oh gitu. Halo PST nanti webnya juga dicantumkan ya di sini. Halo PST apa Mas webnya namanya? halopst.web.bps.go.id. Itu inovasi dari BPS Provinsi Jawa Timur. Jadi nggak ada di BPS provinsi lain ya. Ini inovasinya dari BPS Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin supaya lebih menarik sahabat data untuk akses Halo PST nih Mas. Kelebihannya apa sih Mas dari Halo PST atau fitur-fitur canggih yang ditawarkan seperti apa? Iya, mungkin dari tadi yang menyambung yang pertanyaan sebelumnya ini. Nah, sebenarnya Halo PST ini untuk apa tadi? Menjembatani ya, misalkan ada keterbatasan kita di pelayanan langsung. Jadi sudah disebutkan karena kita terbatas di hari kerja dan jam kerja seperti itu. Nah mungkin nanti akan ada ke sana. Yang pertama di Halo PST itu pertama kalau masuk di web itu di bagian tengah itu ada kolom pencarian itu membantu sahabat data untuk mencari data dengan lebih cepat seperti itu. Kalau misalkan berkunjung ke website BPS mungkin kalau mencari tabel data agak rumit ya karena dia masuk-masuk ada tab-tab, ada menu-menu yang harus dimasukin seperti itu. Nah mungkin dengan Halo PST ini nanti lebih cepat. Misalkan penduduk gitu, ketika diketikkan di kolom pencarian nanti akan dibantu oleh aplikasinya untuk lebih cepat menemukan tabel-tabel datanya seperti itu. Nanti berupa link ketika diklik akan mengarah ke tabel-tabel websitenya seperti itu. Itu yang pertama. Tetapi yang 3 fitur unggulannya di Halo PST itu yang pertama itu ada konsultasi statistik. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini untuk misalkan sahabat data yang mungkin waktunya untuk berkunjung ke unit PST kita terbatas seperti itu. Jadi tidak perlu datang ke sini langsung, tapi nanti bisa janjian di fitur konsultasi statistik ini. Jadi nanti bisa menggunakan Zoom atau Google Meet itu ya sarananya nanti kita jelaskan juga. Yang kedua baca koleksi publikasi. Nah, ini seperti perpustakaan tadi. Jadi perpustakaan tadi kalau misalkan sahabat data pernah ke sini kan memang zaman dulu ada rak-rak untuk menyimpan buku-buku. Nah sekarang sudah direnovasi ruangannya lebih
lebih menarik seperti itu, kita hilangkan arah-arah tadi. Jadi koleksinya sekarang akan berpindah ke koleksi digital. Nah, ini Halo PST yang fitur keduanya untuk itu, untuk membaca koleksi perpustakaan BPS. Jadi ini lengkap Mbak Ritsa, jadi bukan hanya koleksi BPS Kota Probolinggo, tapi koleksi BPS seluruh Indonesia. Dan khususnya yang lebih lengkap itu adalah koleksi BPS Provinsi se-Jawa Timur. Jadi misalkan sahabat data dari rekan-rekan yang mahasiswa mungkin butuh data untuk perbandingan antar wilayah seperti itu, bisa membaca di situ bukan hanya Kota Probolinggo tapi wilayah sekitarnya, misalkan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan mungkin daerah tapal kuda yang lain seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu tadi ketika Mbak Disa tanya gimana kalau kita butuh data sewaktu-waktu tapi di luar jam kerja, di luar jam pelayanan seperti itu. Nanti ada fitur yang satunya yaitu Ning Aida. Jadi ada ngobrol dengan asisten artificial intelligence data assistant, atau kita singkat dengan Aida. Jadi ini seperti AI itu kita bisa ngobrol kayak ChatGPT ya Mbak ya, itu kita nanya apa nanti Ning Aida yang akan menjawab seperti itu. Jadi mungkin saya butuh data ini, nanti Ning Aida akan memproses pertanyaannya sahabat data, kemudian akan mencarikan tabel-tabel yang relevan dengan apa yang diingin sahabat data seperti itu. Oke, kalau gitu berarti udah sangat lengkap ya Mas ya fiturnya Halo PST. Nanti sahabat data bisa langsung cek aja di Halo PST halopst.web.bps.go.id. Nah, bisa langsung dicek aja. Dan fitur-fiturnya juga udah lengkap ya Mas ya. Kalau misalnya kita mau konsultasi via video juga bisa ya Mas ya. Itu tadi yang saya sebutkan di awal, konsultasi statistik nanti ini kan ketika mau menggunakan seluruh fiturnya Mbak Riza, ini sahabat data login dengan akun Gmail Mbak, akun Google seperti itu. Jadi nanti ketika sudah masuk di Halo PST-nya menggunakan akun Gmail, akan pertama diminta untuk memperbarui profilnya atau mengisi profilnya. Jadi itu gunanya ketika nanti misalkan sahabat data ingin konsultasi, kita akan menghubungi atau memberikan notifikasi bahwasanya kita setuju untuk konsultasi di hari dan jam berapa gitu kan, melalui email atau kontak nomor HP atau nomor WA seperti itu. Jadi nanti prosesnya ketika misalkan Mbak Disa ingin data terkait misalkan tadi inflasi seperti itu ya. Saya butuh data tren harga di Kota Probolinggo. Nah, seperti itu nanti ketika sudah masuk dengan akun Gmail-nya, nanti Mbak Disa pilih ada menu konsultasi data, konsultasi sekarang di bagian pojok kanan atas. Nanti ketika sudah masuk, nanti akan bisa melihat petugas-petugas Halo PST-nya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi mungkin ada Ning siapa yang menangani, kalau di sini Ning Mei seperti itu yang menangani inflasi seperti itu. Nanti diklik, ketika diklik nanti akan keluar kotak pengisian, akan diisikan di situ tema apa yang akan kita konsultasikan. Kemudian harinya hari apa, kemudian jamnya jam berapa. Nanti ketika sudah mengirimkan istilahnya daftar konsultasinya, nanti akan diperiksa atau dicek oleh petugas pelayanan. Kalau misalkan memang tersedia di jam dan hari itu, nanti akan dikirimkan notifikasi, kita akan konsultasi di hari itu, kemudian lewat tautan melalui Zoom atau Google Meet. Oke, terima kasih Mas Sur sudah sangat rinci untuk penjelasannya. Nah, kalau misalnya sahabat data sudah memperoleh layanan nih Mas, terus misalnya mau menyampaikan kritik dan saran atau penilaian gitu atas kinerja kita yang sudah kita berikan layanan statistik kepada yang datang gitu, itu bisa di mana sih Mas? Oh ya memang Mbak, kalau yang Halo PST ini kan baru sekitar 1 tahun ini ya berjalan, dan mungkin memang banyak kekurangan, termasuk tadi yang fasilitas Ning Aida itu. Mungkin kalau namanya AI Mbak ya, ketika kita sedikit inputnya mungkin dianya juga kurang cerdas gitu kan. Semakin banyak input nanti akan dia semakin cerdas seperti itu. Jadi mungkin kalau pertama-tama dicoba mungkin apa yang disampaikan Ning Aida itu berbeda dengan yang kita cari seperti itu. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu nanti akan lebih sempurna lagi. Nah, bagi rekan-rekan sahabat data mungkin kalau ingin menyampaikan saran atau kritik terkait tadi Halo PST, kemudian pelayanan kita, kemudian petugas kita, monggo bisa, kalau misalkan pakai WA juga boleh, kita ada WA pelayanan di 0856 04 kali 3574. Atau kita juga ada rutin melakukan survei SKD Mbak. Nanti mungkin bisa di-share oleh adminnya di skd 3574s.bps.go.id /skd strip 3574. Nah di situ ada lengkap Mbak, ada kita terintegrasi Mbak ya. Sebenarnya itu adalah survei kepuasan masyarakat atau SKM, tapi kita kombinasikan juga atau kita padukan dengan survei kebutuhan data. Jadi di situ nanti
sahabat data bisa memberikan penilaian terhadap kami, petugas pelayanan, kemudian juga bisa mencantumkan kebutuhan data apa yang selama ini diperlukan seperti itu. Jadi mungkin selama ini saya butuh data ini kok nggak ada, nah itu bisa disampaikan di situ. Jadi sebagai evaluasi juga bagi kami untuk apa data yang bisa kami perbaiki atau bisa kami tingkatkan atau bisa kami lengkapi seperti itu. Dan terakhirnya juga sahabat data juga bisa memberikan kritik atau saran. Misalkan loh kok Halo PST-nya seperti ini, kok petugas seperti ini kurang ramah atau seperti apa. Bisa disampaikan di situ juga. Bisa disampaikan di SKD tadi ya. SKD. Ya. SKD itu nanti hasilnya apa Mas, yang penilaian dari masyarakat itu nanti akan dipublikasikan nggak? Iya, kita biasakan biasa terbitnya ada triwulanan, itu ada laporannya, kemudian juga ada tahunannya, laporan tahunan. Kemudian kita juga biasanya posting di media sosial untuk indeksnya. Ada indeks IPKP, indeks persepsi kepuasan publik, dan kemudian IPKP, indeks IPAK, indeks persepsi anti korupsi seperti itu. Jadi ada 2 indikator yang utama yang dihasilkan seperti itu. Jadi kepuasan dari pengguna layanan atau kepuasan masyarakat, dan juga dari sisi penerapan kita terhadap anti korupsi. Oke. Kalau misalnya gini Mas, tadi kan udah ada penilaian juga sudah disampaikan ya. Terus mereka merasa sangat puas atas kinerjanya BPS dalam melayani permintaan data. Gitu. Terus tiba-tiba ada dari masyarakat umum itu yang memberi sesuatu gitu ke BPS, mungkin ngamplop gitu atau ngasih kain batik gitu. Itu diterima nggak sih Mas? Atau boleh nggak kalau di BPS? Sebenarnya kita sudah semuanya itu gratis ya Mbak ya. Jadi kita upayakan semuanya kita itu memang gratis. Sesuai tadi yang saya sebutkan di produk statistik berbayar itu ya, karena memang dari pemerintah diatur ada PNBP-nya. Jadi kalau misalkan ada seperti itu yang sudah dibantu, nggak perlu sahabat data itu memberikan sesuatu. Jadi kita menolaknya atau kita anti gratifikasi. Semuanya 0% atau 0 rupiah. 0 rupiah seperti itu. Free service ya. Ya, semuanya 0 rupiah ya Mas ya, kecuali data yang memang berbayar tadi ya. PNBP. Ya, dan kita tidak menerima gratifikasi apapun ya Mas ya, karena BPS Kota Probolinggo tolak gratifikasi. Oke, mungkin ini yang pertanyaan terakhir nih buat Mas Sur. Gimana Mas tentang ini kan kita featuring pojok statistik Setia Bayu Angga ya. Mahasiswa itu turut berperannya untuk statistik itu gimana sih Mas? Gimana cara memancing mahasiswa kita itu untuk mencintai statistik atau bisa Mas Sur juga promo ke mahasiswa khususnya Setia Bayu Angga biar lebih sering main ke kantor kita atau bisa akses juga Halo PST-nya gitu. Atau pojok statistiknya gitu, atau pojok statistiknya di kampus Setia Bayu Angga. Iya Mbak, jadi juga lupa. Sebenarnya salah satu inovasi pelayanan BPS yaitu mendekatkan statistik kepada masyarakat, khususnya di kalangan akademisi. Nah itu sebenarnya lewat pojok statistik. Jadi kalau zaman dulu kan yang paling banyak mencari itu selain perangkat daerah Mbak, itu kan mahasiswa ya. Mahasiswa datang ke sini untuk minta data. Nah sekarang BPS ada inovasi yaitu pojok statistik. Jadi bukannya mahasiswa yang datang kemarin, tapi kita yang datang atau memberikan pelayanan di kampus-kampus. Dan dalam hal ini di Kota Probolinggo ada Setia Bayu Angga yang kita sudah menjalin kerjasama. Kita adakan namanya satu ruangan yang namanya pojok statistik. Nah di situ kita sebenarnya mempromosikan ya dari sisi mahasiswa itu lebih sadar dengan statistik. Jadi kan sehari-hari kita bergelut dengan data, mungkin mahasiswa juga butuh banyak data untuk kegiatan penelitian atau tugas-tugas sekolahnya, tugas-tugas kuliahnya. Nah itu mungkin tidak perlu datang ke sini, tapi bisa datang ke pojok statistik. Oke, terima kasih Mas Suryono atas bincang-bincang podcastnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan makin banyak juga mahasiswa dan masyarakat umum yang mengakses Halo PST, mengakses layanan-layanan statistik di BPS Kota Probolinggo. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin cukup sih Mbak. Cukup ya, oke. Kalau gitu satu lagi saya lupa. Oh, satu lagi. Jadi BPS Kota Probolinggo ada moto pelayanannya Mbak Diza. Oh iya, apa itu Mas? Motonya adalah mesra. Melayani dengan senyum dan ramah. Oh, berarti pasti kalau datang ke sini akan dapat senyuman dan keramahan ya dari seluruh petugas layanan di BPS Kota Probolinggo. Oke, terima kasih sahabat data, terima kasih Mas Sur sudah menemani bincang-bincang kali ini di Ngopi Santai. Minum es degan pakai selasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diminum Mas. Ya, terima kasih Mbak Riza.